Bismillahirrohmanirrohim. 30 menit sebelum waktu maghrib tiba, aku masih duduk di depan. Tidak lama, mobil Mang Yudi datang. Terlihat lampu yang menyorot ke arahku, kemudian mati dengan begitu saja. Karena tahu keadaanku sedang duduk, Mang Yudi turun dari mobilnya sendiri. "Hey Kevin, apa kabar Vin? Maaf, kejadian kemarin Amang tidak bermaksud begitu. Karena kesal saja pada si Denny," jawab Mang Yudi sambil menepuk pundakku. Dalam hatiku, apalagi aku kesal sekali dengan kamu. Sialnya, aku ingat apa yang diomongkan Mang Denny dan nenek. Aku hanya tersenyum saja. "Amang masuk dulu ya," ucap Mang Yudi sambil tersenyum. Entah pertanda apa. Aku membalikkan badan melihat jalan Mang Yudi masuk ke dalam rumah. Bukannya Mang Yudi belum punya anak. Itu siapa anak perempuan yang mengikuti dari samping? Ucapku dalam hati. Bau sekali. Ini bau melati yang tertiupkan angin lagi. Jalannya seperti lemah sekali anak itu. Sebentar. Bukannya Mang Yudi turun juga sendirian barusan. Segera aku bangkit dan memperhatikan jalan Mang Yudi lagi. Anak kecil yang aku lihat bagian belakangnya itu masih jalan di dekat Mang Yudi. Dek. Seketika bulu pundakku berdiri dengan tiba-tiba. Kepalaku seperti ada yang memukul keras dari belakang sangat kencang. Aku masih duduk dan menatap ke arah mobil Mang Yudi lagi. Aku perhatikan pelan-pelan. Ada sekitar lebih dari 5 anak perempuan di dalam mobil Mang Yudi. Dan terdengar hanya suara ketawa-ketawa saja yang sangat keras. Selayaknya anak-anak sedang bermain. Suaranya sangat jelas. Aku diam, mempertanyakan keanehan ini dalam pikiranku sendiri. Apakah yang aku lihat dan rasakan ini benar adanya? Malah melamun. Yudi sudah ada di dalam? Tanya Mang Denny yang datang dari arah samping. Sudah Mang, aku, jawabku. Baru saja mau berbicara, Mang Denny hanya memberi isyarat dengan jarinya yang didekatkan ke mulutnya. Aku mengerti, mungkin jangan bicara sekarang. Herannya suara ketawa-ketawa yang berasal dari dalam mobil Mang Yudi, Mang Denny tidak mendengarnya. Padahal suaranya sangat kencang. Baru saja aku berdiri mau masuk ke dalam rumah karena tidak kuat dengan suara ketawa anak kecil itu. Tiba-tiba sorot mobil yang lain datang. Mang Dharma, pasti. Aku mengenal mobilnya itu. Benar saja, sama dengan Mang Yudi. Mang Dharma datang sendiri, sudah aku lihat jelas. Walau sakit di kepala bagian belakang masih terasa berkedut-kedut. Siapa nenek itu? Mang Dharma turun dengan sosok nenek yang sudah beberapa kali aku lihat. Langkah nenek itu perlahan semakin mendekat, semakin menyeramkan. Rambutnya memutih, menutupi setengah muka dan matanya. Semakin mendekat, semakin lemas badanku. Kedutan urat di kepala sangat sakit. Andai tidak ada siapa-siapa, sudah ingin aku berteriak sangat kencang. Karena menahan sakit kedutan di kepala ini. Padahal posisiku sambil duduk. Cerita ini ditulis oleh Horror Treat @quartaping dengan judul Darah Daging. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Vin, Yudi sudah datang? Tanya Mang Dharma. Sudah, di dalam Mang. Jawabku singkat. Hanya sekali menatap wajah Mang Dharma. Posisi nenek tua itu di samping kiri Mang Dharma dan aku di samping kanannya. Sialnya, nenek tua yang menyeramkan dengan jalan bongkok itu hanya tertawa pelan
seperti ditahan. Hei, hei, dengan sangat serak. Mang Dharma masuk ke dalam rumah. Nenek tua itu mengikuti langkahnya. Karena tidak kuat lagi menahan sakit, aku tidak lagi melawannya dan memejamkan mata. Badan bersender ke belakang kursi dengan cepat. Kenapa sesakit ini? Seperti kejadian sebelumnya ketika Dharma datang, ucapku sambil mata terpejam, menahan kedutan sakit di kepala. Vin, kata nenek, itu ditunggu di dalam. Kenapa malah tidur di sini? Oh iya, Bi. Sekarang mau ke dalam. Ketiduran. Enak anginnya, Bi. Hehehe. Jawabku dengan tersenyum berbohong. Bi Isoh kembali ke dalam dengan cepat. Aku yang masih saja menahan sakit yang mulai berkurang dibuat kaget. Entah untuk keberapa kalinya lagi. Mobil Mang Dharma yang sebelumnya datang dengan keadaan baik-baik saja, kenapa sekarang menjadi sangat hancur bagian depannya? Seperti sudah mengalami kecelakaan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba teringat kejadian mimpi pertama ketika di perjalanan dengan Mang Dharma mengantar aku ke rumah ini, ke rumah nenek. Mobilnya hancur, sama seperti di mimpi waktu itu. Aku mengalami kejadian mimpi kecelakaan sama persis sekali. Benar-benar aku masih ingat. Karena kedutan di kepalaku masih terasa sakit, cepat-cepat aku berjalan ke dalam ruang tengah. Aku langsung duduk di samping Mang Denny. Jadi begini Kang Dharma, Kang Yudi, aku mewakili nenek, ucap Mang Denny. Baru saja Mang Denny bicara seperti itu, tiba-tiba Mang Yudi memotong omongan Mang Denny. Sudah, tidak usah diwakil-wakilkan. Biarkan ibu saya yang bicara, Den, ucap Mang Yudi membentak. Seketika aku bertatapan lurus ke arah Mang Yudi yang duduk berseberangan denganku. Anak ini, ucapku dalam hati, masih tidak percaya. Kaget, aku melihat ke arah Mang Dharma, juga sama nenek tua itu berdiri di samping Dharma. Yang harusnya hanya berenam saja, aku, nenek, Bi Isoh, Mang Denny, Dharma, dan Yudi, sekarang di ruangan ini bertambah sosok anak kecil dengan rambut yang terurai panjang menutupi wajahnya, dan sosok nenek tua menyeramkan itu. Aku melihatnya seperti itu, dengan dibarengi sakit kepala yang sama sakitnya seperti di luar barusan. Percaya atau tidak, sekarang aku alami. Untuk berpikir tenang saja sudah sulit, karena sakit ini datang lagi. Hei Yud, sudah, jangan begitu. Kamu biarkan saja. Suruh Denny bicara dulu, jawab Mang Dharma. Sudah, biar nenek saja yang bicara. Begini, ini ada 2 berkas lengkap. Tanah warisan untuk Asep ayah Kevin. Kalian inginkan ini? Gunakan dengan baik. Lihat bagaimana Asep selalu mementingkan keinginan kalian. Padahal kalian juga sama, sudah nenek bagi rata semua. Jangan karena Asep terlihat sukses sekarang. Kalian tahu usahanya bangkrut dan usaha nenek juga sama gagal panen kemarin. Bawa ini urus masing-masing. Selanjutnya, nenek tidak mau lagi ada bahasan soal warisan. Paham kalian? Ucap nenek sambil benar-benar meneteskan air mata. Nek, kita juga untuk modal usaha saja. Lagian kan, Asep sudah cukup lah untuk keadaannya sekarang. Pinjam, kita hanya pinjam. Benar kan Yud? Jawab Mang Dharma. Perkataannya menjijikan yang aku dengar. Dengan dan setelah tahu apa yang sudah mereka perbuat. Benar Nek, aku ngotot ingin tanah hak Asep juga nanti aku kembalikan setelah usahaku berkembang Nek, jawab Yudi. Sudah, jangan sampai nenek berubah pikiran. Ini ambil, jawab nenek sambil menaruh berkas-berkas di meja. Dan kemudian Dharma dan Yudi mengambilnya. Aku kira senyum itu semuanya bisa manis. Tapi ada senyum yang menjijikan. Setelah kelakuan mereka, perbuatan mereka pada keluargaku, dan yang lebih menjijikannya lagi, pada keluarga mereka sendiri. Tidak tahu diri, ucapku dalam hati,
Dan entah kenapa, sakit di kepalaku semakin sakit. Dan aku hanya menunduk saja, tidak berani lagi menatap mereka. Mang Denny dan Bi Isoh apalagi hanya diam, sama denganku. Mungkin yang mereka pikirkan tidak jauh berbeda denganku juga. Ya sudah, kalian pulang. Nenek mau istirahat. Ucap nenek, kemudian pergi ke kamarnya. Aku benar-benar tahu dan paham apa yang dirasakan nenek. Berat dan tidak mudah sekali. Benar-benar tidak mudah. Membayangkannya pun rasanya sakit. Tidak lama, Mang Darma dan Yudi pamit padaku dan Mang Denny. Bi Isoh segera menyusul ke kamar nenek. Anehnya, benar-benar yang membuat aneh, anak perempuan itu dan nenek tua juga mengikuti langkah Darma dan Yudi. Serta kepalaku sangat sakit dan mungkin puncaknya. Aku tidak kuat lagi menahannya. Langsung terpejam dengan badan terjatuh di sofa. Vin, ya Allah, kenapa kamu ini, Vin? Aku mendengar suara Mang Denny. Tapi benar-benar, aku tidak bisa dan sangat berat untuk membuka mata. Neng, sini cepat! Teriak Mang Denny. Ini kenapa? Pucat banget Kevin. Vin, bangun Vin! Jawab Isoh. Aku masih bisa mendengar jelas suara mereka. Mulutku ingin menjawab, tapi sakit di bagian urat kepala cukup membuat aku hanya bisa menahan sakit dan menahan untuk tidak berteriak dengan sangat susah payah. Benar-benar susah. Sakit, teriakku. Nak, ini nenek nak. Sadar nak. Ya Allah, kenapa lagi ini nak? Sadar, ucap nenek di sebelahku, dekat sekali dengan telingaku. Sakit, ucapku memegangi kepala dan menarik-narik rambut bagian belakangku yang sudah panjang. Ini gimana Den? Ucap nenek sangat ketakutan. Vin, ini Mamang, dengar gak? Ucap Mang Denny sudah mulai tidak tenang. Aku mendengar, tapi membuka mata tidak bisa. Karena kedutan urat belakang kepala yang semakin berkedut sangat kencang. Ini semakin menjadi lebih dari sakit apapun yang pernah aku rasakan. Azan maghrib berkumandang. Sarep nak, ucap Mang Denny perlahan. Maksudnya Den? Tanya nenek. Anak ini sudah yang kedua mengalami hal ini. Pak Kiai bilang waktu itu memang Kevin yang paling berani bicara. Mungkin Nek, di usia dia wajar. Tapi bagi entah Darma dan Yudi tidak bisa mewajarkan hal ini. Dan lagian Nek, waktu itu adalah waktu di mana paling berbahaya jika ada yang mengirimkan sesuatu yang gaib. Waktu ini juga yang biasanya digunakan. Jawab Mang Denny menjelaskan. Jadi gimana ini Kang? Tanya Bi Isoh sama tidak tenangnya. Tunggu saja waktu Sarepna ini berakhir. Kalau masih seperti ini, malam ini juga harus ke rumah Pak Kiai. Apalagi kemarin Pak Kiai bilang suruh Kevin main ke rumahnya. Jawab Mang Denny. Ya sudah, kasihan ini Kevin Den. Ucap nenek terdengar sambil menangis. Sakit di kepalaku perlahan membaik begitu. Dan tiba-tiba sama dengan awalnya sakit itu datang. Hanya beberapa menit setelah azan maghrib berkumandang, perlahan aku membuka mata. Terlihat nenek dan Bi Isoh di sampingku. Mang Denny di dekat kepalaku. Badanku benar-benar lemas, sangat lemas. Seperti sudah banyak terbuang tenagaku. Walau aku juga tidak benar-benar paham apa yang terjadi. Hanya aku masih mengingat dengan utuh setiap kejadian barusan. Siapa orang yang benar-benar membutuhkan itu? Seperti malam di mana ayah belum pergi. Sekarang sudah aku ketahui, tapi janji kepada ayah untuk memaafkan mereka tidak benar-benar aku tepati. Mau bagaimanapun, maaf yang aku pahami bukan tentang ucapan, melainkan tentang ketulusan. Nak, kamu kenapa? Tanya nenek. Tidak tahu Nek, aku hanya sakit kepala, sakit sekali. Jawabku singkat, belum bisa bicara banyak.
karena lemas. Ayo, Amang gendong kamu ke kamar. Kasihan, Kevin masih lemes, Nek. Biarkan saja dia istirahat dulu, jawab Mang Denny. Buatkan dia sop isoh. Belum makan lagi juga dia, ucap nenek sangat perhatian. Segera Bi Iso pergi ke dapur dan aku digendong Mang Denny ke kamar. Tiba di kamar, aku langsung terbaring. Untuk duduk pun sangat lemah sekali. Mamang paham, Vin, yang kamu ucapkan barusan di luar sebelum obrolan di dalam. Sepertinya Pak Kiai punya rencana lain. Kamu tahan, jangan dulu cerita sama Mamang. Setelah makan sop, kamu istirahat dulu. Segera Mang Denny meninggalkan aku. Aku paksakan bangun dengan sekuat tenaga. Berjalan ke kamar mandi sangat pelan. Setelah sholat maghrib, benar-benar aku tergeletak sangat lemas. Bi Iso masuk kamar dan menyuapi aku makan. Vin, kamu hebat. Bisa menahan amarah. Pas Kang Denny bicara langsung dipotong pembicaranya sama Yudi. Ucap Bi Iso. Aku punya janji sama ayah, Bi, agar ibu cepat datang ke sini. Tadinya aku mau cerita banyak sama Mang Denny dengan apa yang aku alami. Tapi katanya tahan dulu, biar besok saja gitu, Bi. Jawabku dengan perlahan. Sudah, kondisi kamu lagi begini. Mang Denny juga barusan sedang telepon Pak Kiai kayaknya, jawab Bi Iso. Tiba-tiba Mang Denny masuk ke kamarku dengan terburu-buru. Alhamdulillah, Vin. Besok Pak Kiai datang lagi ke sini setelah Amang cerita kejadian kamu sakit dan semuanya. Beliau begitu senang mendengarnya. Kata Pak Kiai, tidur dan baca surat ini. Sudah Amang tuliskan, Vin, ucap Mang Denny sangat senang. Selesai makan, Bi Iso dan Mang Denny keluar dari kamarku. Setelah bacaan yang dikasih Mang Denny padaku aku baca, segera aku memejamkan mata. Ada satu hal yang masih menjadi keanehan yang tidak mudah aku terima. Mobil Dharma yang barusan aku lihat rusak bagian depannya, hancur. Mirip sekali dalam mimpiku ketika di perjalanan waktu pertama kali akan datang ke rumah ini. Apalagi dalam mimpi itu ada sosok nenek tua. Sama, dan kejadian nenek tua sudah bukan yang pertama. Pertanda apa ini? Besok akan aku tanyakan semuanya. Segala pertanyaan yang tidak pernah sejalan dengan pikiran aku ini. Terbilang gila, mungkin iya. Karena mencocokkan mimpi dengan kejadian aneh dan ini benar-benar tidak masuk akal. Malam yang aku kira akan berakhir ternyata tidak. Entah pikiran apa yang ada di kepala aku saat ini yang aku pikirkan banyak. Tentang bagaimana aku akan berjumpa lagi dengan ibu dan Bayu setelah hampir 4 bulan lebih tidak berjumpa dan banyak hal lagi. Baru saja terlelap dalam tidur hampir 4 jam, perasaan ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil menggangguku. Segera aku bangun dan keluar kamar. Aku melihat Mang Denny tidur di sofa. Kamar nenek juga terbuka. Berbakti sekali Mang Denny, hanya untuk memastikan nenek tetap baik-baik saja sampai tidur di sofa, ucapku dalam hati. Kemudian aku berjalan ke arah kamar Bi Iso sebelum ke kamar mandi. Sama, kamarnya terbuka dan melihat Bibi tertidur lelap. Selepas dari kamar mandi, aku menuju kamar kembali. Melihat jam di dinding baru saja jam 1 dini hari. Baru jam segini, nanggung sekali aku bangun, ucapku sambil merebahkan badan kembali. Lampu kamar yang tidak terlalu terang memang tidak biasa aku matikan kalau tidur. Aku kembali menatap atap kamar. Tidak enak badan, bekas kejadian sore itu masih saja membekas dan tidak benar-benar dalam kondisi baik sekarang badanku ini. Menarik nafas dalam-dalam dan mencoba memejamkan mata ternyata tidak mudah malam ini. Entah kenapa juga tatapanku ingin sekali melihat ke arah pintu yang tidak aku tutup rapat, setengahnya terbuka. Kebetulan sekali ketika aku menatap ke arah pintu itu, ada bayangan yang melewat, sangat pelan. Pelan sekali,
Sontak aku terkejut. Hah? Apa itu? Bibi bangun, ucapku sambil duduk di atas kasur. Tidak ada jawaban sama sekali. Aku masih duduk. Berat di bagian pundakku tiba-tiba seperti ada yang menduduki. Sangat berat sekali. Pegal. Bahkan ini adalah pegal yang sebelumnya belum pernah aku rasakan. Aku raba pelan bagian pundakku, bagian kiri dengan menggunakan tangan bagian kanan. Kenapa ini tiba-tiba begini sih? Sakit sekali lagi, ucapku dalam hati. Semakin aku pijit pelan, semakin pegal di pundakku ini menjadi. Masih bisa aku tahan dengan tenang, sambil memejamkan mata, merasakan sakit pada pundak yang benar-benar sulit aku jelaskan kepada siapapun. Bahkan bertanya untuk memainkan logika penyebabnya saja, aku tidak bisa. Mataku aku buka pelan-pelan, sangat pelan sekali. Tepat ketika pandangan aku buka semuanya, ke arah di mana pintu kamar terbuka. Dek. Nenek tua yang sore aku lihat, jelas, sedang melihat lurus ke arahku, dengan tatapan melotot yang sangat menakutkan. Bahkan darah di bagian kepalanya adalah hal yang sangat-sangat membuat aku melongok ketakutan melihatnya. Rasa sakit yang semakin menjadi sudah tidak bisa aku tahan lagi. Apalagi ditambah pandangan dari nenek tua yang membungkuk itu berganti dengan senyuman yang tidak kalah menakutkan. Ah, sakit! Teriakku sejadi-jadinya dan sangat kencang sekali. Langsung, badanku terjatuh ke depan, posisinya seperti sujud, sambil gigiku menggigit spray kasur. Suara nafasku yang semakin tidak teratur, karena benar-benar menahan rasa sakit. Vin, kenapa Vin? Ini Mamang, tanya Mang Denny. Aku yang terbangun karena teriakan Aku yakin dia terbangun karena teriakan kencangku itu. Sakit, Mang. Ini sakit, Mang, ucapku sambil memegangi pundak. Coba, jangan begitu posisinya. Tidurkan ke belakang, ucap Mang Denny. Kemudian menarik badanku untuk terlentang. Ah, sakit. Ah, teriakku sama kencangnya dengan teriakan pertama itu. Padahal aku yakin Mang Denny menarikku sangat pelan. Badanku terbaring, mataku masih terpejam sambil dipegangi oleh Mang Denny yang tidak henti-hentinya membacakan surah-surah suci Al-Quran dengan pelan. Aku memaksakan untuk membuka mata perlahan. Aku melihat lagi ke arah pintu yang sekarang sudah terbuka lebar. Sosok nenek tua itu masih ada, berdiri dengan posisi yang sama, tidak bergeser sama sekali. Masa muka masih tersenyum yang sangat menakutkan itu. Tidak lama, Piso masuk ke kamarku, membawa air putih. Aku hanya melihat ke arah lain, tidak ke arah pintu itu lagi. Minum dulu, Vin. Kamu kenapa? Amang kaget. Masih sakit pundaknya? Tanya Mang Denny. Itu, Mang. Nenek tua itu ada di depan pintu itu, ucapku menunjuk ke arah pintu. Mang Denny dan Bi Iso langsung melihat ke arah pintu yang aku tunjuk. Bi Iso menatapnya beberapa detik. Sementara Mang Denny langsung melihat ke arahku lagi. Amang tidak melihatnya, tapi Amang percaya. Amang juga yakin kejadian sore kemarin penyebabnya hal yang sama. Kamu bisa tahan, ucap Mang Denny berbisik ke telingaku. Bisa, Mang, tapi beneran ini sakit, Mang, jawabku sambil meneteskan air mata. Mana bacaannya sebelum kamu tidur Amang kasih untuk kamu baca, tanya Mang Denny. Ini, Mang, di sebelah bantal aku, ucapku sambil memberikan kertas bacaan itu. Sakit yang aku rasakan tidak berkurang sama sekali, masih tetap sama. Walau Bi Iso tidak henti-hentinya memijitku. Tidak lama, nenek datang masuk ke kamarku.
Kenapa lagi, nak? Tanya nenek sambil duduk di sampingku, sambil terlihat sangat khawatir. Sakit, pundaku nih, benar-benar sakit. Ucapku yang tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja pada nenek. Den, ini gimana? Masih bisa aman kondisi Kevin sampai Pak Kiai besok datang? Atau kamu sekarang mau ke rumahnya? Tanya nenek dengan sangat cemas. Aman, Nek, tidak apa-apa. Kejadiannya sama seperti sore. Kevin sangat peka kepada makhluk yang aku sangka adalah kiriman itu, Nek. Tenang saja, tidak akan kenapa-napa, jawab Mang Denny menenangkan. Segera aku dituntun oleh Mang Denny membacakan dengan pelan bacaan Al-Quran yang tertulis di kertas itu, yang sebelumnya sudah aku baca sebelum tidur. Baru saja selesai membaca surah itu, sakit itu bukannya berkurang dalam pundakku, malah semakin menjadi. Tahan ya, nak, berdoa. Kamunya berdoa, nak, ucap nenek sambil meneteskan air mata. Kang, muka Kevin kenapa jadi memar hijau seperti itu? Ucap Bi Isoh. Baru saja aku mendengar ucapan Bi Isoh, ingin sekali aku memukuli muka sendiri dengan keras. Karena di bagian muka sama sakitnya. Sakit, Mang, muka aku sakit, ucapku sambil memukuli muka sendiri. Vin, tahan, jangan begitu. Tahan yang kuat, Vin, saut Mang Denny sambil memegang tanganku keras dua-duanya. Benar-benar sakit sekali. Sakit di bagian muka sama pegalnya dengan sakit di punggungku. Nenek dan kamu, Neng, tunggu di sini. Aku bawa dulu sesuatu. Di saku baju koko aku di sofa. Pegang tangan Kevin, jangan sampai dilepas. Kasian, pasti melukai wajahnya sendiri, ucap Mang Denny yang sudah tidak tenang. Segera, nenek dan Bi Isoh yang gantian memegangi tanganku. Aku masih berteriak-teriak, hanya kalimat sakit yang bisa keluar dari mulutku. Semakin aku lawan rasa sakit itu, semakin menjadi sakitnya. Ini, kamu minum ini, baca bismillah. Kalau ngantuk bawa tidur aja. Pelan-pelan pejamkan mata kamu, Vin, ucap Mang Denny sambil mendekatkan gelas berisi air putih. Pundaku diangkat oleh Bi Isoh pelan-pelan. Terlihat dari raut wajah Mang Denny bercucuran keringat sangat banyak. Entah apa yang terjadi dengan Mang Denny, tapi aku masih saja bergelut dengan rasa sakit yang belum juga hilang. Benar saja, tiba-tiba mataku terasa ingin memejam. Tidak aku lawan, walau sakit itu tetap ada. Aku pejamkan mata, hanya hitam yang aku rasakan sekarang. Aku masih bisa mendengar dengan jelas. Nenek tidur lagi saja sekarang, sudah sangat larut. Temenin Neng sama kamu tidurnya. Kalau ada apa-apa, Akang di sini sama Kevin ya. Banyakin berdoa, ucap Mang Denny. Segera Mang Denny tidak henti-hentinya membaca bacaan surah yang berbeda dari sebelumnya sambil memijit pundakku. Terasa sangat berasa dan rasa sakit itu sedikit demi sedikit berkurang. Semakin aku bawa mata ini untuk memejam, akhirnya berdamai. Perlahan, aku terlelap. Bawa tidur saja, besok Pak Kiai kesini. Jangan takut, ada Amang di sini. Amang juga tahu apa yang kamu rasakan. Kamu kuat, Vin. Baca bismillah, jangan berhenti dalam hati kamu, ucap Mang Denny. Segera aku mengikuti apa yang dikatakan Mang Denny. Tidak pernah salah menitipkan kepercayaan kepada lelaki yang sekarang ada di sampingku. Tanggung jawab dan benar-benar lelaki sejati. Bisa belajar banyak dari sosoknya adalah salah satu keberuntungan yang mungkin Tuhan rencanakan untukku. Dari buruknya keadaan dan kondisi, selalu ada sesuatu yang berharga, yaitu Mang Denny. Nak, gimana? Udah enakan? Udah, Nek, ucapku pelan, masih terasa lemas. Alhamdulillah, di ruang tengah sudah ada Pak Kiai dan anaknya. Seperti kemarin pas kesini. Kalau belum bisa bangun, jangan maksain. Biar Pak Kiai ke kamar saja, ucap nenek perlahan,
sambil mengelus kepalaku. Tidak terasa pagi yang aku tunggu dan berakhirnya malam kemarin sangat cepat. Walau bekas dan setiap kejadian masih aku ingat dengan baik. Cahaya matahari yang sudah masuk ke kamarku sangat cerah pagi ini. Dengan segala harapan, semuanya cepat membaik. Bisa bangun nak, ini ganti dulu baju kamu. Kata Denny, semalam kamu berkeringat banyak sekali. Padahal malam itu sangat dingin nak, ucap nenek sambil membangunkan aku duduk dan bersandar pelan. Iya nek, semalam benar-benar sakit, jawabku perlahan. Ya udah, tunggu. Nenek ajak Pak Kiai ke sini ya. Badan kamu masih lemas, ucap nenek sambil berjalan keluar kamarku. Aku pikir semuanya sudah berakhir dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Kenyataannya, gangguan itu semakin menjadi. Aku saja merasakan seperti ini. Bagaimana dengan ayah, ibu, dan Bayu? Ucapku dalam hati. Assalamualaikum, Kevin, ucap Pak Kiai sambil masuk ke kamarku sendirian. Waalaikumsalam, Pak, jawabku sambil berusaha bangun, memaksakan untuk bersalaman dengan Pak Kiai. Sudah, jangan dipaksakan. Saya sengaja menyuruh nenek, Denny dan istrinya tidak ikut masuk. Nanti saja. Gimana? Sudah terlihat semuanya, Vin? Ucap Pak Kiai dengan tenang dan duduk di sampingku. Aku menjelaskan dengan rinci kejadian sore kemarin, bagaimana segala keanehan yang aku lihat pada Pak Kiai. Dari mulai kedatangan Yudi dengan sosok anak kecil dan Dharma dengan sosok nenek tua. Sampai sakit di bagian kepala yang tiba-tiba dan puncaknya, semalam sakit pundak setelah sosok nenek tua itu menampakkan diri jelas di pintu kamarku. Tidak ketinggalan juga di bagian akhir. Aku menjelaskan aku melihat mobil Mang Dharma bagian depannya seperti bekas kecelakaan. Sama seperti dalam mimpiku waktu pertama kali di perjalanan menuju rumah ini. Pak Kiai memperhatikan aku sangat fokus. Tangan Pak Kiai yang memegang tasbih tidak berhenti bergerak dan bergetar sesekali aku melihatnya. Pak Kiai hanya tersenyum ketika aku selesai menjelaskan kejadian itu. Alhamdulillah kamu kuat dan hanya mengalami sakit yang seperti ini. Yang saya takutkan lebih malah. Ingat bisikan saya kemarin sebelum pulang. Pada kamu dan Denny saya bilang, kapan-kapan ajak Kevin main ke rumah saya, ucap Pak Kiai dengan hangat dan pelan. Ingat Pak, pasti depan rumah itu kan, jawabku. Benar, saya kira tidak akan secepat ini waktunya. Dan benar saja, bukannya kamu dan Denny yang main ke rumah saya. Malah belum selang 1 minggu, saya yang datang ke sini lagi. Hehehe. Jawab Pak Kiai sambil tersenyum. Aku hanya tersenyum, sebenarnya benar-benar malu. Berdua mengobrol dengan Pak Kiai, bukan karena apa-apa. Lebih kepada sebegitu baiknya Pak Kiai ini kepadaku sejak pertama bertemu. Jadi begini Vin, kenapa anak saya waktu saya berkunjung ke sini pertama kali tidak saya suruh masuk? Sengaja untuk menyimpan sesuatu, penjaga di sini. Karena rumah bagian depan jarang dilewati orang, dan kedua adik-adik ayah kamu itu selalu membawa sosok-sosok yang sudah bersekutu dengan mereka. Anak saya menabur sesuatu dan menyiram air yang sudah saya bawa sebelumnya dari rumah, tanpa sepengetahuan kalian semua. Alhasil, kamulah yang bisa melihat semuanya. Karena tanpa sadar, ketika kamu duduk di samping saya ketika obrolan itu, saya sudah merasakan dan yakin bahwa memang kamu yang menjadi target mereka, ucap Pak Kiai menjelaskan. Karena itulah, Pak Kiai yakin aku akan mengalami hal-hal aneh. Makanya, Pak Kiai suruh aku kapan-kapan berkunjung ke rumah Pak Kiai kan? Tanya aku dengan pelan. Benar, saya kira tidak secepat ini. Sakit kepala dan pundak yang sebelumnya saya yakin kamu belum pernah merasakan itu. Sampai nenek dan Denny bercerita di telepon. Saya hanya tersenyum dan bangga
kamu bisa sekuat ini. Karena itu sudah menjadi tugas sosok itu, Vin. Bayangkan, mereka dikontrak dengan dikasih tumbal. Mau tidak mau, mereka harus menjalankan tugasnya. Makanya, saya menyebutnya bersekutu. Karena ada perjanjian yang harus ditebus. Sayangnya itu adalah janji dengan setan, bukan berjanji dengan Tuhan atau Gusti Allah, ucap Pak Kiai. Mereka itu adalah sosok yang selalu mengganggu aku, Pak Kiai. Tanya aku penasaran. Ya, benar. Dan mereka hanya menjalankan tugas dari manusia yang hilaf itu. Manusia menghalalkan segala cara dengan alasan yang tidak masuk akal. Membutuhkan. Tapi Vin, insya Allah, malam terakhir kamu mengalami hal seperti itu. Bahasa kasarnya, itu serangan dari mereka. Saya hanya ingin kamu ikhlas menerima semua ini dengan waktu yang bisa dikatakan lama. Sejatinya, Gusti Allah hanya kepadanya lah kita meminta dan memohon perlindungan. Maafkan mereka ya, Vin, ucap Pak Kiai dengan sangat hangat. Pantas saja, rasa sakit semalam itu paling dan benar-benar tidak pernah aku bayangkan. Setelah penjelasan itu, sekarang aku benar-benar paham. Karena ucapan dan nasihat itu juga keluar dari seseorang yang jauh lebih paham dariku. Tidak membenarkan siapapun dan tidak menyalahkan siapapun. Malah menyuruhku untuk memaafkan. Soal mimpi dan soal nenek tua itu, saya sarankan jangan kamu ikuti rasa itu. Mobil dengan kondisi tabrakan itu hanya mimpi. Segala kuasa bukan milik kita. Semoga semuanya kembali baik-baik saja. Tapi sekarang mungkin kamu paham siapa yang benar-benar membutuhkan itu. Dan kenapa saya suruh kasih saja apa yang mereka minta. Karena harta tidak akan bisa membeli keselamatan. Bahkan harta bisa mendatangkan kecelakaan. Andai orang itu tidak bisa benar-benar menggunakannya, ucap Pak Kiai sambil mengelus kepalaku. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk Channel. Terima kasih.